warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, muslimat, khususnya yang dalam kesempatan ini hadir di Masjid Rumah Sakit Harapan Bunda ataupun yang sedang berada di mana saja yang mengikuti kajian sore hari ini ba'dal 'ashr yaumul arba'. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan barakahnya, serta semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kepada kita ke jalan yang menuju keistiqomahan kepada kita semua. Saudara-saudara, saudari-saudari, Bapak Ibu di mana saja berada, khususnya yang ada di Masjid Rumah Sakit Harapan Bunda ini, alhamdulillah dalam sebulan kita ada pertemuan 2 kali, yang dalam pertemuan, setiap pertemuan ada sekitar kurang lebih 1,5 jam. Namun walaupun dalam pertemuan 1,5 jam ini sedikit demi sedikit kita bisa mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dan apa yang diperintahkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW di dalam sunnah-sunnahnya, yang melalui saya menyampaikan, membacakan, menjelaskan tentang ayat-ayat Allah, yang melalui saya pula menyampaikan, menjelaskan sabda Rasulullah SAW yang menurut Al-Quran adalah menurut para mufassir dan para ulama yang memberikan penjelasan-penjelasan. Saudara-saudara rahimani wa rahimakumullah, dalam kesempatan ini insya Allah mungkin sudah di-share, yaitu kajiannya tentang satu surah yang ada di dalam Al-Quran yang sangat penting, dan surah itu sebagai surah yang sempurna di dalam kitab suci Al-Quran, yang dengan surah itu kita tidak boleh sedikit pun meremehkan, bahkan hanya sekedar tahu tidak boleh, tapi kita benar-benar mengetahui tentang surah itu. Artinya mengetahui tentang bagaimana kita belajar membaca dengan bacaan yang benar. Setelah belajar membaca dengan bacaan yang benar, bagaimana kita bisa mengartikan dengan arti yang benar. Setelah kita bisa mengartikan dengan arti yang benar, bagaimana kita memahami maksud daripada ayat-ayat yang ada di dalam surah itu. Surah apa itu? Adalah suratul Fatihah.
Memang sudah pernah disampaikan, cuma hanya secara umum. Sekarang akan lebih mendalam lagi, walaupun dengan secara singkat. Mari yang hatinya belum berniat untuk mencari ridho Allah, kita rubah. Hadirnya di masjid ini, kita rubah niatnya, pasang niatnya, yang dimana saja berada, mendengarkan ayat Allah, mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam surah Al-A'raf, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza, dan ketika quri'a dibaca Al-Qur'an, apakah dibaca hanya beberapa ayat, apalagi satu surah? Fastami'u lahu. Ini kalimat perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fastami'u lahu, maka mendengarkanlah kalian. Lahu terhadap bacaan Al-Quran. Dengarkan. Wa ansitu, dan diam sambil memperhatikan. Diam sambil memperhatikan. Jadi ansit ini bukan hanya sekedar diam, tapi merenungi, menghayati apa yang kita dengar ketika kita memahami artinya. Wa ansitu, ketika kita melaksanakan perintah Allah mendengar dan mentadabburi apa yang didengar, maka Allah jelaskan di baris ayat itu, la'allakum turhamun, agar kalian selalu dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalam surah Al-A'raf. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, mari kita fokus. Pertama, saya dalam arti menyampaikan ini bukan berarti saudara-saudara sekalian, khususnya yang ada di dalam masjid ataupun di luar masjid, bukan berarti saya menganggap tidak bisa membacanya surah Al-Fatihah. Namun agar kita lebih jelas siapa guru yang pernah, bapak-bapak, ibu-ibu yang mengajarkan tentang cara membaca. Kita harus jelas, ini perkara yang besar. Ini perkara yang akan dimintai pertanggungjawaban pertama kali setelah kita berada di kehidupan kita di alam barzakh, di alam kubur. Karena surah ini dibacanya harus benar. Benar menurut tuntunan dalam syariat. Tentu syariat itu yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam metode yang saya sampaikan, pertama saya akan menuntun, mengajarkan, memberitahu tentang bagaimana cara membaca surah Al-Fatihah yang benar. Karena sholat kita zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, sholat sunnah, bahkan sholat jenazah, maka pertama wajib membaca surah Al-Fatihah dengan benar. Bukan dengan bagus suaranya, tapi dengan benar. Ya, saya akan membaca terlebih dahulu, baru nanti diikuti. Untuk pertama, saya akan membaca keseluruhan ayat. Nanti untuk kedua baru diikuti, untuk yang di masjid saja. Biar sekali-kali membaca bergemuruh. Bukan hanya bergemuruhnya dengan suara-suara
yang tidak ada faidah atau manfaatnya. Surah Al-Fatihah adalah terdiri dari 7 ayat. Terdiri dari 7 ayat. Dan surah Al-Fatihah ini di dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir lainnya diturunkan utuh satu surah. Diturunkan di kota Mekah. Semenjak diperintahkan untuk mengerjakan salat. Jadi turunnya ada di Mekah. Bahkan dalam satu riwayat diturunkan 2 kali, juga diturunkan di Madinah ketika perubahan kiblat. Jadi kiblatnya kaum muslimin pertama adalah Baitul Maqdis di Palestina. Kemudian berubah atas perintah Allah Subhanahu wa taala, kiblatnya mengarah kepada Masjidil Haram yang ada di Makkah. Saudara-saudara sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbingnya kepada kita ke dalam jalan yang benar. Kadang kita sholat hanya sekedar bergerak dan sekedar membaca, tapi kadang tidak memperhatikan bagaimana bacaan yang benar. Maka bacaan yang benar ini dituntut. Artinya dituntut adalah wajib kita belajar dengan membaca yang benar. Yang pertama, di dalam surah Al-Fatihah bacaan basmalah. Basmalah itu singkatan kepanjangan dari Bismillahirrahmanirrahim. Kadang di dalam membaca bismillah ini adalah esinnya ditebalkan atau esinnya dibaca seperti fa, bis, ada bis. Maka sin di sini dalam mengucapkan bismillah harus diperhatikan. Bis, memang kalau ditutup itu agak sengau. Bis, bukan bis, bukan bis. Bis, ya, ya. Memang kalau mengajar seperti ini, sebaiknya kalau yang punya Android bisa dibuka Androidnya masing-masing, dilihat, perhatikan tulisannya. Kemudian dalam melafalkan ra yang bertasdid itu tidak boleh banyak menggetarkan. Menggetarkan itu jadi ditahan getarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh digetarkan hir, tidak boleh. Ini hanya bagian-bagian saja yang perlu dikenali. Untuk berikutnya, biar saudara-saudara kalian, bapak dan ibu di mana saja berada, biar mencari tahu, syukur-syukur berguru. Kemudian dalam melafalkan ha itu tidak seperti ha. Ya, haknya itu bagian dari huruf yang disebut dengan namanya huruf halki. Huruf halki itu haknya di tenggorokan tengah, ha. Bukan seperti ha. Memang mirip seperti ha, apalagi dia dalam keadaan sukun di akhir kata, di akhir kalimat. Apalagi membaca bacaan Al-Quran dengan tulisan Latin. Dengan tulisan Latin. Antara ha dengan ha itu sama tulisannya. Antara tulisan ha ya dengan ha huruf Arab, ha itu sama tulisannya. Contoh Allahu, Allah.
Matinya kalimat dalam lam jalalah itu, penyebutan Allah itu ha. Ha namanya. Yang ha keadaannya tempat pengeluaran huruf itu ada di tenggorokan bawah. Ha. Dinas. Bukan di tengah. Ketika ditulis Latin, ha itu maka ha. Ha. Allah. Tulisannya ha. Demikian juga Rahim. Rahim. Rahim itu ra, ha, bukan ha. Tulisannya juga ha. Tulisannya juga ha. Maka kalau membaca Al-Quran, walaupun belum bisa dengan baik, jangan membaca dengan tulisan Latin, dengan tulisan Indonesia. Itu akan banyak salahnya. Saya belum tahu Ustaz. Justru karena belum tahu, terus berupaya untuk membaca dengan bahasa Arabnya, bahasa aslinya. Ya. Apalagi ini dalam ain, tulisan ain di dalam Latin itu enggak ada. Alamin. Bagaimana cara bentuk nulisnya ain? Kadang kita tambahi sendiri dengan sebelumnya ada koma. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu hanya sekedar memberitahu saja, walaupun tidak secara keseluruhan. Kemudian dalam mematikan mim, tidak boleh kedua bibirnya itu dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Jadi tertutup. Rahim. Jangan ditahan untuk ditutup. Ya. Itu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun masalah bisa disebut dengan lagu, itu setiap orang itu membawa lagu tersendiri. Baca dengan alami saja. Kemudian yang kedua, juga yang sering terjadi kesalahan juga dalam penyebutan ha dengan ain. Ayat yang kedua, alhamdu, bukan alhamdu, ha, ha, ringan di tengah tenggorokan, alhamdu. Kemudian lillahi, hi ini ha, bukan ha. Memang antara ha dan ha itu hampir sama, hampir mirip, dan tenggorokan berada di makhraj tenggorokan. Ini jangan dianggap sepele, saudara-saudara sekalian kaum muslimin. Ini bukti kecintaan kita kepada Al-Quran sebagai kitabullah. Salah satu di antara setelah kita wafatnya ada 4 pertanyaan yang pokok yang akan ditanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Ketika setelah dikubur, datang kedua malaikat yang disebut dengan malaikat Munkar dan Nakir. Keluarga kita, teman kita, harta kita meninggalkan kita, pulang, tinggal kita sendiri di alam kubur. Lalu datang malaikat, dan kedatangan malaikat itu mendudukkan kita dan ruh kita itu dikembalikan ke jasadnya. Ini bukan kata saya, dalam sabda Rasulullah SAW. Kemudian malaikat ini diperintah untuk bertanya. Di antara pertanyaannya, marrabbuka, dengan bertanya tidak pakai bahasa Indonesia,
tidak pakai bahasa Jawa, memakai bahasa Arab. Marrabbuka, siapa Tuhanmu, siapa Rabbmu. Pertanyaan yang kedua, wa ma dinuka, dan apa agamamu. Pertanyaan ketiga, ma hadzal rajul, siapa gambar ini. Dalam riwayat yang lain, wa man nabiyuka, siapa nabimu yang telah diutus kepadamu. Pertanyaan yang keempat, wa ma ilmuka, dan ilmu apa yang kau pelajari. Maka kalau kita diberi pertolongan oleh Allah, semoga kita diberi pertolongan bisa menjawab di alam barzah nanti, bila kita berada di alam barzah. Dan kita pasti akan terjadi mengalaminya. Maka jawaban ketika ditanya apa ilmu yang kau ketahui, bukan tentang sains, bukan tentang teknologi, bukan tentang IT, tapi jawabannya qara'tu bi kitabillah, aku membaca kitabnya Allah. Apa itu Al-Quran? Wa amantu, dan aku beriman. Wa saddaqtu, dan aku membenarkan terhadap Al-Quran. Begitu sangat penting, walaupun tidak ahli di dalamnya, tapi setidak-tidaknya saudara-saudara sekalian, bapak ibu di mana saja berada, setidak-tidaknya sudah pernah kita belajar tentang Al-Quran. Kembali kepada bacaan yang kedua. Di ayat yang kedua yang dimaksud adalah ha dan ha. Alhamdulillahi. Hi bukan ha, tapi ha. Ha. Cuma kasrah, seperti ringan, tapi ha. Hi. Kemudian di ayat ini Rabbil Ain yang jadi persoalan kadang. A dibaca A. A dibaca A. Contoh, saya membaca lagunya bagus, tapi saya katakan ini bacaan tidak benar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kedengaran bagus, tapi saya membacanya salah. Ya, apalagi A-nya dirubah, nga. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nga, ini kebanyakan orang Jawa, Jawa Tengah gitu. Tapi kalau orang Jawa Tengah itu ngikuti qiraah, musabaqah tilawatil Quran, itu pada benar semua kayak itu. Perhatikan, itu jadi antara ha dalam alhamdu itu ha, bukan ha. Lillahi, hinya bukan ha, tapi ha. Jadi bagaimana cara menempatkannya? Ya dikira-kira kita menempatkannya bahwa ha itu berada di tenggorokan bagian bawah. Ayat berikutnya sama dengan Bismillahirrahmanirrahim, karena Ar-Rahmanirrahim. Kemudian ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin. Maliki. Kaf bukan kof. Memang tempat makhrajnya mendekati tempatnya. Tempat keluarnya itu mendekati antara kof dengan kaf, yaitu di pangkal tenggorokan kalau kof yang paling dalam, kalau kaf di luarnya sedikit. Maka sebutannya jangan terlalu ke dalam. Kaf biasa, kafir. Ya, memang kof dan kaf itu mirip-mirip, apalagi matinya atau sukunnya.
Kemudian dalam penyebutan din itu dalnya tidak ada titik, dal biasa. Din tidak boleh dibaca maliki yaumiddin. Din lidahnya agak dikedepankan ke gigi seri. Din dibuat ringan. Maka itu tidak ada titik. Kecuali seperti sebutan la, bukan da, zalika. Gitu. Kemudian ayat berikutnya. Di ayat iyyaka, di situ ada tasydid di huruf iya. Di huruf iya. Iyyaka, bukan iyaka, tapi iyyaka. Seperti iyanya itu double. Iyyaka ada cidah, ada tasydid. Seperti angka 3 tapi menghadap ke atas. Ya, itu yang harus diperhatikan. Kemudian dalam huruf ain yang di akhir ayat itu nanti. Iyyaka ain, bukan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ain, na'budu ain matinya atau sukunnya ain. Kemudian nasta'in juga ain. Itu yang harus diperhatikan, nanti bisa ditiru. Ya. Kemudian di ayat yang ke-6 yang di dalam ayat ke-6 adalah ha. Ha itu bukan ke dada, tapi ha-nya itu sebutan ringan. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Tidak boleh dibaca seperti ini. Tidak boleh. Karena ha itu bukan huruf yang keluar dari dada, bukan. Iya, hak itu yang keluar dari tenggorokan yang bawah, bukan di bawahnya tenggorokan. Sehingga ada sebagian kadang yang menjadi imam itu membaca ayat itu seakan-akan berat begitu kan. Padahal itu sebenarnya enteng. Ihdinas, iya. Kemudian shad, sui. Tidak boleh mencucu dalam sui, tidak boleh. Ya. Ihdinas sui, tidak boleh. Ya. Bisa jadi salah. Kemudian aqaf itu adalah tidak boleh juga sampai seperti ini. Ihdinas siratal mustaqim gitu. Enggak boleh. Dibaca dengan rileks saja biasa, mustaqim. Tapi memposisikan aqaf itu berada makhrajnya di pangkal lidah yang paling dalam. Itu yang di ayat yang ke-6. Ayat yang ke-7 sirata sad seperti keterangan di ayat yang ke-6, sad bukan si tapi siratal ladzina aladzal, siratal ladzina an'amta. An pertama hamzah, an kedua ain bukan hamzah, an'am. Nah itu. Maka harus berlatih memang. Ini yang mungkin kita tidak pernah berlatih. Jadi an'amta dijadikan ain semua itu salah. A itu hamzah itu ada di tenggorokan bawah bersama a. Ya. Masuk bagian dari halki. Ain. Kemudian ain berada di tengah tenggorokan alamin, an'amta. Kemudian ain lagi,
alaihim, an'amta alaihim. Disambut. Jadi an'amta itu, an'ama itu artinya nikmat-nikmat. Ya. Jadi yang pertama diperhatikan hamzah atau alif yang berharokat, kemudian ada nun, kemudian ada ain yang bacaannya mendekati seperti bacaan hamzah yang di fathah. Ya, an'amta alaihim. Ghin bukan ghin, ghairil seperti kha berada di mana? Di tenggorokan yang atas. Kha, gha, al. Ghairil maghdubi alaihim lidah keluar dari sisi lidah ke gigi geraham, bukan ke depan, bukan seperti zalimin. Zalimin itu lidah yang depan. Ya, lidah yang depan ini dikedepankan ke gigi seri. Zalim. Beda dengan zalim itu beda. Ini pemanasan bahwa kita sebagai pemuda Islam, sebagai hamba yang beragama Islam, sudahkah kita membaca Al-Quran setidak-tidaknya Fatihah saja sudah belajar benar-benar atau tidak? Karena apa? Itu tadi. Karena kita akan melaksanakan ibadah yang diwajibkan berupa sholat, dan sholat itu diwajibkan membaca Al-Fatihah. Adapun kalimat amin itu tidak termasuk ayat. Tidak termasuk ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Oke, kita baru kita baca. Ya, bersama-sama saya membaca dulu baru diikuti. Malaikat Jibril itu salah satu guru secara khusus, ya, guru Rasulullah SAW bagaimana mengajarkan cara membaca Al-Quran kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jibril membaca, disuruh dengerin, suruh perhatikan, baru ditiru. Mari sebelum membaca kita berta'awud. Saya membaca, setelah selesai satu ayat baru diikuti. Selesai satu ayat diikuti. Di ayat yang ke-7 itu kan panjang, itu dijadikan 2 nafas. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, berhenti di situ. Ya, kalau mau dilangsungkan nafas takut ada sebagian yang tidak kuat nafasnya. Nanti kalau tidak kuat nafasnya, tidak kembali lagi kan bahaya. Ya, mudah-mudahan tidak, semoga kembali lagi. Ya, yang di kantor-kantor, yang di rumah dengerin, tidak apa-apa mengikuti, tidak apa-apa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi
Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bukan amin, bukan. Amin. Kalau panjenengan antum semuanya membaca salat ketika sendiri seperti itu, Masya Allah, itu menunjukkan fokus dan kemesraan kepada Allah Subhanahu. Ini kalau sholat sendiri, alhamdulillahirrahmanirrahim, Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Kira-kira begitu. Buktinya cepat. Kira-kira. Ini sholat nih. Allahu Akbar. Baca doa iftitah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Padahal in, kim, din itu ada yang mati, itu panjang itu. Nggak bisa dibaca pendek-pendek. Ihdinas siratal mustaqim, siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau 'alaihim iya. Iya. Ustaz kok tahu? Buktinya cepet-cepet rata-rata. Kecuali mengikuti imam. Imamnya kadang ikut cepat. Masya Allah. Ini pemanasan supaya panjenengan berenung, supaya tafakkur, supaya iya ya, saya bahasa Inggris bisa melafalkan dengan benar. Mungkin bahasa Mandarin bisa melafalkan bahasa dengan benar. Bahasa Koreana, ini bahasa Islam yang akan dimintai pertanggungjawaban. Nyebut ain saja ya. Itulah, ini pemanasan saja. Adapun panjenengan di luar ini kesempatan, carilah kesempatan belajar. Perhatikan, manfaatkan HP-nya itu bagaimana cara membaca Al-Fatihah yang benar. Apakah para ustadz cari qari yang ahli, tapi yang mudah, jangan yang panjang-panjang. Yang panjang-panjang dengerin, nanti direkam sendiri didengerin. Wah, ternyata saya sudah bagus. Setelah bagus, istilahnya dipersaksikan, disetorkan kepada salah satu yang memang ahli dalam membaca. Walaupun tidak ahli membaca, tapi tahu kaidah-kaidah dalam tajwid. Setorkan, coba dengerin Pak, dengerin Mas, dengerin Dik, saya membaca. Benar apa tidak menurut kaidah? Ada namanya dalam disiplin ilmu dalam cara membaca Al-Quran, yaitu ilmu tajwid. Ilmu tajwid. Tidak perlu lagu yang bagus. Itulah untuk bacaan. Ya, ini pemanasan sebenarnya, supaya panjenengan punya greget. Oh iya, ternyata Fatihah saya kalau sholat sendiri di rumah, apalagi sholat sunnah,
Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Padahal itu panjang-panjang semua itu. Setidak-tidaknya 2 harokat, 1 alif, 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh him karena ada iya dan mim. Yang kedua-duanya mati. Alamin, alhamdulillahirabbil alamin, ada iya dan nun yang mati. Makanya itu disebut namanya, kalau dalam disiplin ilmu tajwid itu namanya mat itu panjang, arid itu mendadak, datang tiba-tiba, lisukun untuk dimatikan. Alamin, nunnya itu sebenarnya tidak mati, tidak sukun. Tapi karena diwakaf, karena membacanya berhenti, maka iya dan non itu kedua-duanya jadi mati. Makanya dalam disiplin ilmu disebut namanya mad arid lisukun. Ini walaupun belum paham, belum apa barangkali, cuma paling tidak kebayang-bayang lah. Dalam ilmu tajwid tidak perlu namanya, yang penting benar membacanya. Ini benar membaca, ditanya bacaan apa, enggak tahu, enggak apa-apa. Tapi bagi seorang pengajar harus tahu. Ya, bagi seorang pengajar harus tahu. Kalau nggak tahu gimana kalau ditanya muridnya? Inilah bentuk pemanasan. Namun, yang saya dalam pengertian yang kedua adalah akan menyampaikan sabda Rasulullah SAW. Ya, belajar ini sudah masuk 30 menit sendiri. Iya, bacanya tidak terasa. Kalau panjenengan antum semua mencintai dengan membaca, senang hatinya. Ya. Sudah 35 menit. Rasulullah SAW yang diriwayatkan dalam hadis Imam An-Nasa'i dari Abu Hurairah yaqulu qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an, barang siapa yang salat pada suatu salat apapun, baik salat wajib, salat sunnah, salat janazah, lam yaqra fiha bi ummil Qur'an, yang tidak membaca Fatihatul Kitab, Al-Fatihah dari ayat pertama sampai ayat terakhir, fahiya khidajun, maka dia kurang. Khiya khidajun, salatnya itu kurang. Artinya sekali lagi khijadun, salatnya kurang. Ghairu tamam, tidak sempurna. Salatnya dihukumi oleh ulama fikih berdasarkan riwayat ini, salatnya tidak sah. Kalau sengaja dalam salat tidak membaca surah Al-Fatihah. Tapi selain surah Al-Fatihah, setelah baca surah Al-Fatihah tidak membaca surat, salatnya sah. Karena tidak termasuk dalam hukum yang diwajibkan. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, apabila dalam membaca Al-Fatihah tetapi bacaannya merubah arti, ain alamin dibaca alamin. Alamin itu artinya alam, Rabb, alam semesta. Tapi kalau dibaca hamzah alamin itu Tuhannya penyakit-penyakit. Sudah berubah arti. Jadi kalau ditulis alamin pakai ain, lam, alam itu artinya alam. Alam ini bukan selain Allah semuanya disebut alam. Adapun ketika ditulis hamzah alam itu artinya penyakit. Ini merubah arti. Ketika merubah arti, maka sholatnya juga tidak sah. Membaca Fatihah, tapi membacanya merubah arti. Itu diantaranya tidak belajar makhraj yang benar. Inilah jamaah rahimani wa rahimakumullah. Lalu Rasulullah SAW menyatakan, hamba yang membaca suratul Fatihah yaqulu Allah azza wa jalla qasamtu salata baini wa baina abdi. Aku membagi
salat yang yang dilakukan oleh seorang hamba di setiap salat, bacaan di dalamnya dalam surah Al-Fatihah itu membagi baini di antaraku wa abdi, dan di antara hambaku. Nisfaini, dua bagian. Jadi dalam surah Al-Fatihah itu ada dua bagian. Nisfaha, sebagian li untukku. Wa nisfaha, dan sebagian li abdi, untuk hambaku. Mari perhatikan yang mana untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa li abdi ma sa'ala, biqauli qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqul, ketika al-abdu, ketika seorang hamba mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, itu untuk Allah. Ketika seorang hamba mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu bagian Allah, bukan untuk hamba. Cuma hamba yang menyebut. Kemudian ketika seorang hamba mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yaqulullah azza wa jalla, Allah berfirman, Hamadani abdi, seorang hambaku telah mengucapkan pujian kepadaku. Jadi ada, makanya dalam surah Al-Fatihah itu ada jeda. Jangan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Dilangsung-langsung terus. Memang ada riwayat yang tidak membatalkan sholat, tetapi Rasulullah dalam membacanya yaitu ayatan-ayatan, satu ayat berhenti, satu ayat berhenti. Kemudian ketika seorang hamba membaca Ar-Rahmanir Rahim, yaqulullah azza wa jalla, lalu Allah menyebutnya asna alayya abdi, seorang hambaku telah menyanjung kepadaku, sebagaimana ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku sekalian, maka Bismillahirrahmanirrahim ini setiap akan melakukan sesuatu disunnahkan menyebut ucapan Bismillah. Mau minum, Bismillah. Tentu dengan tangan kanan. Mau makan, Bismillah. Mau melakukan apa saja dengan ucapan Bismillah. Keluar dari rumah, Bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Yang sudah punya keluarga, ingin berhubungan badan dengan keluarganya, yakni dengan istrinya, apa bacaannya? Bismillah. Baru diteruskan, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Ya. Iya, jangan terus tidak membaca. Ya. Lagi ngelamun, yang satu suruh ngelihat gambarnya artis, yang satu juga artis juga, bahkan disuruh gelapin kamarnya. Itu nggak baca Bismillah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjut di ayat berikutnya. Ketika seorang hamba yaqulul abdu maliki yaumiddin, yaqulullah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala jalla wa ala, jalla azza wa jalla, majjadani abdi. Ketika kita membaca maliki yaumiddin, apa kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya? Majjadani abdi, hambaku telah mengagungkan aku. Pertama memuji, menyanjung. Ya, pertama menyanjung, bismillah, memuji, menyanjung lagi, mengagungkan aku. Ketika kita baca maliki yaumiddin, Allah menjawabnya,
majjadani, kepada para malaikat, hambaku sedang mengagungkan kepadaku. Ini di ayat pertama, kedua, ketiga, keempat. Ini bagian nisfah, bagian untuk Allah, bagian untuk Allah. Maka tadi Al-Fatihah di 7 ayat itu menjadi 2 bagian, 1 bagian untukku dan 1 bagian untuk hamba-hambaku. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di ayat berikutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika seorang hamba mengucapkan ayat ini, fahadhil ayat baini wa baina abdi. Ayat ini bagian untukku dan bagian untuk hamba. Kenapa? Mari kita periksa apa pengertiannya. Iyyaka, hanya kepadamu lah, mu atau hanya kepada engkaulah Allah, na'budu, kami menyembah. Yang disembah adalah Allah, itu bagian Allah. Yang menyembah adalah seorang hamba, itu bagian hamba. Artinya, yang pertama, yang kedua, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkaumu atau engkau Allah atau kamu Allah, nasta'in, kami memohon pertolongan. Yang wajib dimintai pertolongan secara keseluruhan dari hal apa saja, Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada pernyataan wa iyyaka nasta'in. Namun yang harus minta pertolongan adalah seorang hamba. Yang menolong Allah, yang minta pertolongan seorang hamba. Seorang hamba yang tidak minta pertolongan itu hamba yang sombong. Dia menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi dia tidak beribadah, dia tidak pernah minta tolong kepada Allah. Berarti dia masuk kepada hamba sebagaimana Allah yang memberikan julukan kepada salah seorang hamba yang dijuluki namanya iblis. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu ayat itu bagian untuk Allah dan untuk hambanya. Kemudian kita teruskan, ihdinas siratal mustaqim. Ini khusus bagian hamba. Ihdinas siratal mustaqim, khusus karena yang minta untuk selalu dibimbing ke jalan yang benar, ucapannya, matanya, pendengarannya, lisannya, tangannya, kakinya, ini hamba yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Permintaan yang ada di sini, ihdinas siratal mustaqim. Disinilah saudara-saudaraku seagama, rahimani wa rahimakumullah, ketika ada umat Islam yang sholat, setelah sholat, yang tadinya pakai sandal jepit, ganti sandal selop, homiped misalkan yang dipilih, berarti sholatnya itu tidak berpengaruh kepada akhlaknya. Padahal orang sholat itu semestinya yang tadinya akhlaknya tidak baik, karena sholat dia menjadi baik. Berarti permohonan dia membaca ihdinas siratal mustaqim tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kenapa tidak dikabulkan? Karena kakinya tidak ditunjukkan ke jalan yang benar. Yang tadinya naik masjid pakai sandal jepit, pulang-pulang sandal homiped. Tanggung jepit solo sama-sama jepit itu tanggung. Homiped itu misalkan. Ya, pernah terjadi kejadian sekitar 1,5 bulan di masjid saya, di perumahan Geria Madu Permai. Jadi karena kelihatan dari CCTV, orang mau sholat, berangkat sholat isya,
bawa motor jelek, motor bodong, nggak ada platnya, beat, pulang, sebelum selesai ternyata sholatnya dia pulang duluan, imamnya belum selesai dia pulang duluan, ganti motor, motor beat yang baru, yang 2019 lengkap semua, yang motor dia ditinggal, itu juga sholat. Saya yakin itu juga orang Islam. Sementara Allah mengatakan di dalam surah yang ke-29, surah ke-29 di ayat 45, nama surahnya Al-Ankabut, Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Intinya salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan ketika salatnya itu benar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka di ayat yang ke-6 ini ihdinas siratal mustaqim, ini bagian hamba. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, permohonan hamba kepada Allah minta sebagaimana dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah membimbing kepada hambanya yang telah lebih dulu diberi nikmat, diberi kebaikan-kebaikan, diberi akhlak yang mulia. Makanya ayatnya di ayat yang ke-7, siratal ladzina an'amta 'alaihim, sebagaimana engkau telah memberi nikmat kepada orang-orang yang telah kau beri nikmat kepada mereka sebelumnya, sebelum dirinya yang salat itu. Sebagaimana Rasulullah, para nabi, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan orang yang kau murkai. Ada orang Islam tapi dimurkai oleh Allah, bukan jalan itu. Tapi yang dimaksud di sini adalah orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu banyak mengetahui kebenaran tapi tidak mengamalkan terhadap kebenaran itu. Waladdallin, dan tidak pula jalannya orang-orang yang tersesat. Jalannya orang yang tersesat, ibadah tidak didasari dengan ilmu. Setiap ibadah yang tidak bisa didasari dengan ilmu, maka itu namanya dhalin. Di antara saudara sekalian bekerja, urusan dunia tidak didasari dengan ilmu, itu dhalin namanya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka ketika membaca dengan bacaan yang benar surah Al-Fatihah dalam salat ataupun di luar salat, maka disunnahkan untuk menyebut setelah bernafas, setelah berhenti, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bernafas dulu, titik, amin. Jangan bolin amin, jangan disambung. Karena buru-buru pingin nonton bola, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Itu salah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kajian materi saat ini memotivasi kita, mendongkrak kita bahwa kita umat Islam, kita sarjana, ya, mungkin kita sarjono kalau ada namanya sarjono. Kita sudah belajar banyak ilmu pengetahuan tentang urusan dunia, tapi mengapa diri kita masing-masing kok belum mengetahui bacaan-bacaan Al-Quran? Mari sempatkan waktu, buka paling tidak 3 ayat dalam sehari semalam, setidak-tidaknya 3 ayat. Ada waktu. Alasan kalau tidak ada waktu, iya, sedangkan panjenengan semua saudara sekalian membuka HP-nya itu tidak untuk Al-Quran berapa jam.
Berapa jam browsing berita ini, berita itu, berita. Sementara buka mushafnya yang ada di Androidnya. Itulah jamaah rahimani wa rahimakumullah yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan dengan pelajaran materi sore hari ini menyemangatkan kepada kita semua untuk lebih cinta kepada kitab suci Al-Quranul Karim. Itulah, barangkali ada yang mau bertanya selain daripada bacaan itu tentang ibadah yang berkaitan dengan salat. Sebentar lagi masuk, berapa bulan lagi kita ini akan masuk? Insya Allah tidak sampai 3 bulan ya, Ramadan. Ya, sekarang masuk sudah Rajab. Setelah Rajab Sya'ban. Setelah Sya'ban bukan Syawal, Ramadan. Masya Allah. Setidak-tidaknya kita salat terus. Terutama salat tarawih. Monggo kalau ada yang mau bertanya di luar, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya ada yang biasa kita bacaan surah Al-Fatihah, tadi itu kan harus sesuai dengan tajwid dan surah sebelumnya. Ketika kita menjadi seorang makmum dan kemudian imam itu bacaannya tidak sesuai dengan tajwid, apakah sholat kita itu sah? Dan itu bisa apakah sholat kita sah atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Bagaimana kalau bermakmum ketemu dengan imam yang bacaannya tidak benar? Berarti makmumnya ini ahli baca. Ahli baca berarti ya. Iya. Ketika tahu imamnya itu bacaannya tidak benar dan tidak benarnya merubah arti, tidak boleh diikuti. Batal sholatnya kalau merubah arti. Tapi kalau tidak merubah arti, hanya kurang panjang sedikit, kurang dengungnya sedikit, gunanya kurang sedikit, ihfa'nya kurang, gitu. Itu tidak mengapa. Atau karena tidak enak didengar karena lagunya klasik. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin. Kalau hanya begitu, lagunya kayak lagu apa gitu kan? Ya enggak mengapa. Tapi kalau jelas, berarti Bapak Adi ini ahli baca, berarti udah tahu imamnya. Wah, ini salah dia, merubah arti dia, gitu kan? Jelas. Makanya iya ahli, amin, gitu kan? Makanya imam sholat itu tidak boleh sembarang sebenarnya. Ini cerita kisah nyata. Kisah nyata. Insya Allah di kapal Jatra 2, saya pernah nyebrang. Saya waktu itu pakai levis, pakai kaos, pakai bed. Karena saya bareng dengan salah satu bos mau ke Bali. Gitu kan. Saya ngikuti. Lihat bos ini rupanya bos salah satu perusahaan yang kebetulan hubungannya dengan Chinese gitu kan. Saya ikut sholat. Jadi pakaiannya seperti saya ini sekarang, pakaian mutawwa, pakaian gamis, serban. Sholat maghrib tampil ke depan beliau itu. Saya tidak tahu siapa. Saya tidak berani tampil ke depan karena pakaian lepis kan. Ya harus tahu diri lah. Ya Ustadz di Indonesia itu kan juga karena casing kan. Ya. Karena casing, kalau Ustadz di Saudi di wilayah Timur Tengah tidak karena casing, tidak. Wah, kita jadi makmum lah. Masya Allah, bacaan Fatihahnya, ya jelas merubah arti. Ya, karena takut membuat orang geger di situ, saya tetap mengikuti sholat, tapi saya sholat lagi. Karena jelas batal sholatnya. Saya kebetulan tahu bacaannya, tahu persis.
Dia 2 kali begitu salah terus, bukan hanya di satu tempat yang salah. Ya saya bilang sama yang bawa saya, sholat lagi. Siap Ustadz, gitu kan. Wah, mungkin dikira saya sholat jamak, gitu kan. Iya kan, supaya tidak, karena saya pas di belakangnya dia. Iya. Maka di belakangnya. Jadi, maka kita, jadi antum-antum semua itu, walaupun casingnya baik seperti Ustadz, kalau memang nggak bisa baca, jangan pede ngimami. Pede ngimami di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maju ke depan. Padahal sementara dirinya belum bisa baca Quran dengan benar. Itu kepedian itu namanya. Kebablasan itu namanya. Kalau hanya sekedar kurang guna, kurang idgham, tidak berubah arti, tidak mengapa. Ya, demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada lagi yang mau bertanya? Bonus, kalau tidak ada bonus, alhamdulillah ditutup saja. Mudah-mudahan kajian rutin sebulan 2 kali ini membawa banyak manfaat kepada kita dan kepada keluarga kita, dan khususnya ya kepada keluarga besar Rumah Sakit Harapan Bunda. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan juga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang sedang menuntut ilmu itu didoakan oleh para malaikat, doanya pengampunan. Wah, kalau begitu saya melakukan dosa habis ini, ikut ngaji nanti biar hilang dosa saya, gitu kan. Kan pada pinter-pinter gitu kan. Dan tidak hanya para malaikat, ikan yang ada di air itu juga ikut mendoakan bagi orang yang sedang menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita ke jalan yang istiqomah, sehingga mengantarkan kita dalam hidup ini menjadi hamba-hamba yang husnul khotimah. Mudah-mudahan Rumah Sakit Harapan Bunda diberi kejayaan yang barokah, diberi kelestarian, kemanfaatan yang barokah, ya, dan semua karyawannya selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan barokah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.